Baiklah, salam kenal semuanya dari Kedu, yaitu kelas dunia, pakai Shin. Baik, ini alhamdulillah sudah saya berencana memang membuat 100 video reaksi. Jadi kata kuncinya adalah video reaksi. Itu saya bikin seri, sekarang sudah sampai seri ketiga dan akan berlanjut sampai seri ke-100. Saya berharap semoga saja lancar semuanya dan alhamdulillah saya menggunakan, pertama saya mau bicara setting dulu. Modalnya yang saya pakai itu adalah yang saya punya. Pertama adalah equipment kayak ini, slow aja ya, nggak pakai teks, kita ngomong ngalor ngidul begitu. Dan ini rencananya akan saya posting mungkin setelah 6 bulan setelah saya bikin video ini. Jadi ini seakan apa ya, back to the future atau apa begitu kah, atau back to di masa lampau. Ini akan saya posting 6 bulan berikutnya. Jadi yang modal pertama adalah saya ada PC alhamdulillah, dan itu PC sudah saya beli lama sekali. Itu saya kasih tanggal tahun 2017, sekarang tahun 2021. Jadi 17, 18, 19, 2000, 5 tahun sudah PC itu umurnya, tetapi alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Saya beli PC itu dengan niatan untuk, ya karena saya senang bikin video. Nah, apakah dalam rentang waktu 5 tahun itu sudah bikin video? Iya, saya punya beberapa channel yang alhamdulillah semuanya mutung ya. Jadi maga kalau orang sini bilang itu. Saya dulu pernah, saya atas nama saya sendiri masih ada ratusan video di situ, bahasanya juga macam-macam. Ada 105 subscriber di situ. Saya kadang juga masih upload di situ. Kemudian juga ada channel talkbang.id, itu juga saya kembangin juga. Kemudian ada sekitar 5 channel ya. Ada kemudian ceramah Kiai NU, kemudian ada juga satu lagi itu adalah LTM yang kemudian saya pakai. Kedu ini saya ganti namanya menjadi Kedu ini. Itu saya tercecer di mana-mana channelnya, dan itu kayak nggak fokus begitu, bahasanya bahasa apa sih. Termasuk juga di Instagram itu juga saya punya beberapa akun yang saya tujukan untuk mengembangkan dagangan yang sedang saya kembangin atau sedang saya asuh. Saya punya CV kecil-kecilan, dan it's good to introduce that small company ke publik lewat digital. Saya mikirnya begitu, tetapi akhirnya tercecer semuanya. Balik lagi ke modal tadi itu, PC alhamdulillah ada. Kemudian saya pakai kamera JT, kayak kamera webcam yang saya beli harga 250.000, dan alhamdulillah works properly. Sempat saya ganti beberapa dengan GoPro, kemudian saya dipinjemi teman saya Handycam. Tetapi untuk video review khas begini nggak banyak kepake ya, kecuali kalau untuk outdoor begitu, dan saya outdoor jarang. Saya pakai JT, itu lebih enak take-nya. Jadi setelah dipakaikan PC JT, di situ ada OBS. Saya setting ada gambar-gambar, misalkan video reaksi 04, itu belum saya ganti. Itu sebenarnya saya mau bikin tadi, tapi saya baiknya ngumpulkan materi dulu, akan kita bahas nanti. Ada tulisan subscribe 2021, kemudian ada Instagram saya @ponco_sby, itu semua saya bikin. Yang gambar subscribe dan juga Ponco SBY ini saya bikin pakai PowerPoint, kemudian saya convert ke PNG, saya taruh di situ. Kalau yang di atas itu sana itu defaultnya dari OBS. Nah, pakai JT, PC tentu ada monitor dan ada webcam. Kemudian yang ketiga, saya alhamdulillah punya modal ini yang di sini. Ini mic, termasuk perangkatnya ke mixer. Ini saya beli juga alhamdulillah lama sebenarnya, sekitar 3 tahun yang lalu ketika saya masih ada di daerah Sidoarjo di Deltasari, ada rezeki, kemudian saya belikan saya matiin dulu ya kipasnya. Saya belikan mixer ini, mixer Behringer Q802 USB. Saya anggap sebagai investasi juga, alhamdulillah masih kepake sampai sekarang. Jadi modalnya saya kira itu termasuk juga ada perangkat kayak active speaker gitu, speaker aktif, itu alat pendukung ya. Jadi alhamdulillah sudah ada modal yang semuanya itu sudah berjalan sekitar 5-3 tahun, tetapi channel saya
nggak berkembang, nggak masalah. Yang penting bikin video, kemudian terus belajar dan belajar. Jadi modal bahkan itu penting, tapi juga tidak menghalangi. Kalau misalkan ada duit, kita beli ya yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya pada hal kamera, saya tidak keberatan dengan kamera webcam seperti ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, terutama saya ngejarnya adalah kemudahan. Nah, kenapa kemudahan? Karena kalau misalkan saya pakai kamera DSLR-nya harganya mahal, kemudian juga ngedit lagi di Premiere Pro, itu jadi bolak-balik begitu. Mending saya langsung di OBS, kemudian saya edit dikit-dikit di Premiere Pro, kemudian saya upload. Nah, tentu yang jadi modal utama selain gear tadi itu, tapi yang paling utama adalah ide dan konsistensi. Ide itu kita mau bikin apa nih? Misalkan saya bikin seperti ini, itu judul-judul yang saya dalam rangka ke 100 video yang mau saya bikin, saya menulis hal-hal yang kira-kira akan saya bahas dalam video reaksi, 100 video reaksi. Mungkin di situ ada tertulis rumah mewah Indonesia. Salah satunya ini adalah materi yang Anda lihat ini adalah harganya 100 miliar. Itu rumah yang mau saya bahas-bahas gitu. Ada rumah yang harga 100 miliar, 230 miliar, 300 miliar. Itu saya kumpulkan materinya dulu. Kemudian ada di sini tertulis nomor 2 adalah Vespa Indonesia. Saya sudah download videonya, sedang saya kumpulkan. Kemudian ada rumah desa yang aduhai, rumah-rumah di desa yang sederhana tetapi sangat menyejukkan di hati. Jadi saya tulis itu di tengah-tengah saya nguli. Jadi alhamdulillah saya nguli juga, ada sedang bangun rumah, kemudian karena sekarang belum signifikan untuk ambil orang, akhirnya adalah saya kuli sendiri Pak. Ada Pak tukang, kita hire tukang yang kelas dunia namanya Mas Anto ya, garapannya bagus-bagus, biasanya garap di rumah elit. Ini saya alhamdulillah ketiban rezeki untuk hire beliau, bisa menyandak rumah ukuran 4,3 kali 8, kecil. Rencananya rumah ini nanti dibangun kemudian saya jual lagi. Nah, di tengah-tengah nguli itu saya mengumpulkan ide. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dengan keyword ya, tetapi saya nggak bisa gunain gitu loh. Gimana sih caranya? Ada yang bilang TED body, keyword everywhere, tapi kok ribet ya. Akhirnya saya pakai cara manual begitu, mengumpulkan ide satu persatu untuk menyentuh angka 100 gitu, kemudian saya eksekusi. Nah, alhamdulillah sejauh ini jalan 3 video. Malam hari tadi itu sejak jam 2 sampai sekarang itu jam 6 itu saya download kemudian ngatur materi untuk video 1, video rumah mewah ini, kemudian yang kedua untuk video Vespa, dan yang ketiga itu video kuburan termahal di Indonesia saya kumpulkan. Oke. Modal sudah, Anda gearnya sudah, dan ide itu yang paling utama, kita kumpulkan ide. Kemudian saya bicara tentang workflow, cara kerja yang menurut saya loh ya, itu enak gitu. Yang pertama adalah idenya apa. Saya kumpulkan ide. Saya tadi itu rumah mewah, idenya adalah rumah mewah di Indonesia yang harganya ratusan miliar. Itu saya kumpulkan videonya, saya download di YouTube. Jangan lupa untuk sertakan linknya. Itu ada beberapa yang saya buka. Pertama Microsoft Word, kedua itu adalah teks ya, yang untuk notepad. Jadi saya lihat videonya, kemudian saya copy linknya, kemudian saya download videonya. Nah, udah ya, di download videonya, kemudian video itu saya edit untuk menyesuaikan frame 1080 kali 1080 di OBS. Itu saya ambil gambarnya tanpa suara. Kenapa tanpa suara? Karena nanti kalau semua ada suara musik atau apa itu kan terkena copyright. Nah, itu saya potong-potong video yang kecil-kecil sehingga nanti ketika di OBS-nya itu bisa lincah gitu untuk membahas atau mereview atau berekspresi. Ya, itu harus diedit dulu kalau saya. Baru kemudian taking
video melalui OBS nyel gitu, kita langsung bisa ngomong, bisa menyediakan konten atau bisa berbicara, menyapa sampean dan sebagainya. Itu workflow-nya seperti itu. Idenya apa? Cari materinya, di-download, kemudian saya edit di Premiere Pro menjadi video lebih pendek lagi tanpa suara, kemudian baru saya masukkan OBS, baru kemudian dibahas. Sebenarnya ini nggak ribet, tetapi saya daripada download kemudian dimasukkan ke OBS, kita nggak ada persiapan, masih klik-klik-klik, akhirnya lama di situ. Nah, setelah OBS-nya jadi, file itu jadi, itu saya masukin lagi ke Premiere Pro, kemudian saya render lagi. Kenapa? Karena untuk mencari efektif dan efisiennya. Misalkan kalau saya ngomong lama begitu, kemudian tiba-tiba ada kata-kata begitu, saya edit gitu. Atau misalkan saya potong-potong begitu ya, jadi hal yang sangat, dan motong-motongnya nggak sulit, hanya sekedar trim, cut begitu saja. Jadi menurut saya yang paling penting adalah persiapannya dulu. Bahkan saat pertama kali materi itu dikumpulkan, saya sendiri sudah mengira-ngira judulnya apa. Misalkan pada seri video reaksi yang saya rencananya sampai 100 ini, itu sudah saya siapkan misalkan video reaksi rumah berharga ratusan miliar di Indonesia. Saya punya judul itu. Jadi saya kumpulkan materinya, kemudian saya bahas, dan semuanya ini untuk kemudahan, workflow itu untuk kemudahan. Karena kalau kita nggak ada persiapan, itu nanti ngeditnya susah dan akhirnya memakan waktu yang lebih lama lagi. So begitu, itu menurut saya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kenapa kok jalan video di YouTube? Jadi begini, saya sambil rokok ya. Saya minum kopi. Video ini udah 12 menit. Semoga saja berkenan ya nanti. Kenapa kok bikin video di YouTube? Jadi begini, saya hobi itu ndak ada jalan-jalan juga jarang, otomotif juga ya paling sepeda motor saja untuk riwa-riwi. Mobil juga jangan mobil, mikirkan susu anak aja bingung kadang ya. Jadi saya sendiri dalam proses umur 38 tahun tetapi masih biasa-biasa saja. Kadang itu saya juga compare gitu dengan teman-teman saya yang lain yang sudah bekerja menjadi pegawai negara misalkan, establish menjadi pegawai bank misalkan, sedangkan saya masih lontang-lantung dan terkapar sana sini gitu. Pernah door to door, pernah nanganin proyek, pernah apalagi sebagai taksi gelap pernah di Juanda sana di bandara, pernah nanganin event, pernah juga menjadi Grab sepeda motor juga pernah jualan apa saja, pernah jualan di pinggir jalan gorengan, pernah itu waktu kuliah, terjebak MLM berkali-kali karena ya kebodohan saya sendiri dan juga tawaran dari teman dekat, pernah. Apalagi jadi hampir setiap profesi itu saya lakukan, tetapi saya punya hobi, yaitu pertama saya senang terobsesi dengan bercerita, storytelling, itu bercerita kepada orang, ngomong dengan orang, berkenalan dengan orang, misalkan nawarkan barang ke orang, door to door. Itu adalah hobi yang sudah lama saya, ibaratnya itu mendarah daging, karena dari orang tua saya juga pedagang, kemudian nurun ke anak-anaknya menjadi pedagang. Apakah pernah menjadi pegawai? Pernah saya menjadi pegawai, pernah juga menjadi sales, pernah. Jadi akhirnya ketemu dengan orang, ngobrol dengan orang, bercerita, bertukar pengalaman, itu menjadi semacam hobi ya. Akhirnya saya tuangkan itu kadang dalam tulisan, yang tulisannya itu ya biasa aja, ndak kayak novel, saya nggak bisa, malah nggak kayak novel ya bercerita sehari-hari begitu. Kemudian ketemu dengan video-video di YouTube, jadi itu jadi semakin bikin saya greget gitu ya. 5 tahun 2017 itu sudah saya lakukan, misalkan dengan vlog, misalkan dengan bercerita tentang ya bikin vlog terutama waktu itu, dan tidak berkembang. Tetapi saya
nggak pernah mikir ibaratnya itu ini harus berakhir, itu enggak. Itu jadi semacam hobi bagi saya ya. Jadi semacam apa namanya itu, kebiasaan akhirnya untuk membuat video itu. Kemudian juga apakah tentu sebagai hobi dan juga sering upload seperti itu, apakah kepikiran gimana ya, apakah pengen dapat apa duit begitu. Jadi antara ya memang iya, saya nggak munafik. Artinya viewer nambah atau subscriber nambah, itu semua keinginan orang yang bergerak di YouTube atau menjadikan YouTube sebagai sambilan, hobi atau apapun itu, pengen hal itu ya. Tapi tidak terwujud gitu loh sampai 5 tahun ini. Tetapi juga nggak mau keluar, artinya nggak mau keluar itu nggak mau berhenti begitu. Akhirnya saya kontemplasi lagi, kira-kira apa ya pasar ini senangnya apa gitu, yang mungkin saja itu bisa saya handle sesuai dengan kapabilitas saya atau kemampuan saya. Akhirnya saya bikin video reaksi. Untuk vlog jarang lagi ngevlog. Untuk Instagram hanya sekedar upload, misalkan saya dari YouTube, demikian saya potong, saya taruh di Instagram, atau misalkan saya sedang di luar motret apa begitu, saya taruh di Instagram. Jadi apakah ini nanti akan berakhir dengan baik? Saya tidak tahu. Tapi yang penting adalah ini saya lakukan di luar waktu beraktivitas. Sampai detik ini saya sendiri tidak dapat AdSense atau bahkan untuk memenuhi kriteria sebagai orang ataupun akun yang layak untuk mendapatkan AdSense saja belum. Masih 28 subscriber di channel Kedu ini. 28 subscriber itu jumlah yang sangat kecil sekali. Dan tapi ya saya nggak berhenti ya, artinya saya kembangkan, saya perlakukan channel ini dengan baik, saya coba kenalkan, saya juga bercerita kepada Anda seperti ini, bukan curhat atau apa, sedang sharing pengalaman saja. Memang tidak bisa terjadi semalam begitu ya. Dan YouTube, orang yang bergerak di YouTube kemudian pengen duit begitu atau pengen kaya raya karena AdSense atau apa, bisa ada, tetapi itu juga tidak terjadi dalam hitungan detik atau hitungan bulanan gitu. Enggak, saya paham tidak terjadi demikian, butuh proses yang panjang, bahkan juga kadang tidak menjanjikan, karena profesi seperti ini itu seperti blogger, tidak menjamin dapat duit, tapi juga tidak menjamin bahwa kemudian ketiban rezeki. Jadi ini adalah bagi saya pribadi, akhirnya saya gini, siang hari saya coba untuk beraktivitas, menjadi kuli, berdagang, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk mendapatkan uang, untuk membiayai hidup, untuk membiayai listrik, untuk membiayai anak gitu, untuk membiayai makan, untuk survival lah ibaratnya, itu saya kerjakan. Tetapi alhamdulillah malam harinya saya coba luangkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam, 6 jam untuk membuat video, untuk bercerita, untuk bercengkrama di platform ini. So demikian seterusnya. Dan misalkan pada kegiatan saya saat ini ya, saat ini itu saya pagi, ini sudah menginjak pagi, jam 6.23, nanti jam 8 saya sudah menjemput Pak Tukang, kemudian ke garapan nguli. Alhamdulillah dengan nguli itu saya capek ya, capek sekali, fisik capek, tapi hati seneng gitu, karena bangun rumah toh, alhamdulillah. Akhirnya ketika nanti selesai beraktivitas jam 4, jam 5, biasanya Pak Tukangnya ini agak ekstrim, jam 6 maghrib itu baru selesai. Jam 7 itu saya sudah ngantuk berat, dan jam 7 itu saya harus mandi, makan, dan kemudian tidur. Biasanya bangun jam 1, jam 2 itu saya gunakan untuk beraktivitas melalui online seperti ini. Itulah mungkin cerita saya sedikit ya tentang channel Kedu ini, yang video ini akan saya posting 6 bulan lagi. Saya tadi kita bicara masalah modal, apa saja modalnya, termasuk gear, dan yang paling penting adalah ide, dan juga eksekusi terhadap ide itu. Apakah memang membuat video itu adalah hal yang Anda senangi, atau kita senangi, atau saya senangi, atau tidak? Kalau tidak, segera pindah, karena ini bukan
profesi. Kalau mau oke begitu dapat duit jadi PNS ya, kemudian jadi pegawai perusahaan negara misalkan, itu lebih menjanjikan, dapat duit lebih banyak dan kaya mereka itu. Tetapi begini, kalau emang bidang ini adalah yang kita benar-benar minati, senengin gitu ya, lakuin terus. Itu kita bicara masalah modal. Kemudian juga kita bicara masalah workflow yang agak lebih teknis ya, workflow bagaimana membuat video menurut saya. Kemudian yang ketiga, saya juga bicara tentang bagaimana kita menyikapi hal yang kita suka. Terutama tadi saya bercerita tentang aktivitas yang kita lakukan di luar jam kerja dan kita menyukai itu, jadi tidak terasa. Demikian seterusnya, saya sendiri juga survival, kemudian meluangkan waktu untuk YouTube dan sebagainya, untuk belajar storytelling, untuk melihat video YouTuber yang lain yang saya enjoy dengan itu, dan bisa sedikit banyak 1-2 hal bisa ditiru. Jadi begitu sharing-sharingnya pada kali hari ini. Semoga saja berkenan dan kita jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.